Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh warga desa Tribungan khususnya dan juga para penggiat KIM Kabupaten Situbondo, penggiat KIM Jawa Timur dan KIM Nusantara Indonesia. Sesuai dengan agenda kami yang sudah kita lontarkan di berbagai media sosial, bahwasanya hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kasih kesejahteraan masyarakat yang juga menjadi sebagai mutin di desa. Karena sesuai tema kita itu kiat-kiat persiapan menikah atau kawin. Nah, ini sangat ditunggu-tunggu dari kemarin. Karena kenapa ya? Mungkin para jombloan jomblowati juga lagi menyimak apa sih kalau kita naik ke pelaminan sebelum menuju kita hubungan kita itu halal, itu persiapannya itu apa saja. Nah, ini sangat penting bagi kita semua. Perlu kita simak bersama apa saja nanti informasi yang akan disampaikan oleh narasumber, biar kita semua tahu dan paham. Oke, selamat siang Mas Rama. Selamat siang Mas Kiki. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Rama? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Rama, mungkin dikenalkan dulu Mas Rama nama, kemudian juga kalau punya akun sosial media juga disampaikan. Oh ya. Terima kasih Mas Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rama Aditya Putra. Saya di perangkat Desa Tribungan sebagai Kasih Kesrah atau Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat. Umur saya baru 23 tahun. Saya mungkin di sini paling muda, nomor 2 di perangkat Desa Tribungan. Oke, sebelum kita bincang-bincang ke tema Mas Rama. Iya. Karena Mas Rama ini kan masih muda. Iya. Dan juga belum kawin ya. Masih belum. Tapi calon sudah ada. Alhamdulillah. Aduh, calon sudah ada sobat lontar. Oke, sebelum membahas lebih dalam tema Mas Rama, keseharian Mas Rama selain di perangkat desa ngapain saja Mas Rama? Keseharian saya selain bekerja di perangkat desa, saya juga menempuh kuliah di Universitas Abdurrahman Saleh. Sekarang saya sudah masuk semester 8, semester akhir, dan sekarang saya sudah mulai mengajukan proposal skripsi. Kalau boleh tahu jurusannya apa Mas Rama? Jurusan hukum. Wah, bisa jadi pengacara nanti. Insya Allah. Oke, itu aktivitas Mas Rama selain jadi perangkat desa, kesehariannya jadi mahasiswa juga Mas Rama. Iya, Ya? Emang bagaimana cara mengatur waktunya jadi mahasiswa dan juga perangkat desa Mas Rama? Ya, kita kan bekerja mulai dari jam 8 pagi ya, sampai jam 4 sore. Setelah pulang kerja, saya langsung siap-siap untuk mandi, sholat, dan setelah itu saya langsung berangkat ke kampus karena saya masuk kelas sore. Kelas sore ya? Iya, kelas sore. Dari jam berapa kelas sore? Kalau kelas sore itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nggak capek Mas Rama? Ya gimana lagi, harus ini masih sama-sama dijalani. Betul. Tapi sekarang kan melalui daring. Oh, daring. Berarti tetap muka masih belum ya? Dibagi Mas. 2 minggu pertama offline, terus 2 minggu selanjutnya itu daring. Oh gitu. Kesehariannya Mas Rama di samping juga menunaikan tugas dan kewajibannya di perangkat desa, kita lebih mulai masuk ke tema Mas Rama. Iya. Jadi Mas Rama ini menjadi perangkat desa Tribungan mulai tahun berapa Mas Rama? Saya menjadi perangkat desa Tribungan itu sejak tahun 2020, akhir tahun Mas. Akhir tahun 2020 ya? Tepatnya di bulan Desember. Jadi ke sekarang itu kalau dihitung mungkin sekitar 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan Iya, ya? Wah. Bagaimana, enak jadi perangkat desa Mas Rama? Alhamdulillah. Apalagi profesinya sebagai mutin juga kan ya? Iya. Nah, mutin itu biasanya itu yang sudah nikah. Iya, biasanya seperti itu. Tapi ini sobat lontar, keistimewaannya di perangkat desa meskipun belum nikah nggak apa-apa jadi mutin ya, nggak apa-apa. Meskipun aktivitasnya menikahkan orang, menyiapkan, tapi sendirinya belum ya, nggak apa-apa ya. Sempat diinin nggak sama warga yang nikah? Sampai ditanya, udah nikah belum? Diledeki seperti itu Mas. Rata-rata. Tapi enggak apa-apa ya, demi kewajiban, tugas juga ya. Iya, demi tugas.
1 tahun 3 bulan jalan, apa sih kendala-kendala menunaikan tugas kewajiban di Kesra itu Mas Ram? Kalau masalah kendala pasti ada ya Mas ya. Mm, mm. Yang utama itu di bidang apa, pengadministrasian untuk berkas perkawinan itu Iya. kan harus sesuai ya, antara berkas satu dengan berkas lainnya. Mm, mm, mm. Jadi kita harus itu benar-benar teliti dalam mengisi data-data pemohon agar Iya. tidak ada kesalahan nantinya Di buku nikah ya. di buku nikah. Kemudian bisa disampaikan secara detail Mas Rama, persyaratan apa saja untuk pengajuan nikah Mas Rama? Yang pertama itu KTP calon suami istri, Mm-mm. yang kedua KTP orang tua, Ya. yang ketiga kartu keluarga fotokopi, terus keterangan kematian apabila ke salah satu dari pasangan pengantin tersebut orang tuanya meninggal dunia. Mm-mm. Terus akte kelahiran juga, ijazah terakhir, Mm-mm. keterangan sehat dari puskesmas, serta foto 4x6 sebanyak 1 lembar dan 2x3 sebanyak 5 lembar. 5 lembar. Ya, background biru. Usia minimal 19 tahun. Maksimal. Maksimal Ada. Minimal berapa? 19 19 tahun ya. Oke, tadi ada keterangan kematian ya bagi orang tua yang pasangan meninggal. suami istri ya yang meninggal. Kalau misalkan ini kematiannya dari kantor desa atau dari apa dari Capil? Kantor desa Mas. Kalau apa, usianya masih gak terlalu lama itu usia meninggalnya, Mm-mm. itu bisa minta di desa. Tapi kalau sudah berpuluh-puluh tahun itu harus menyertakan akte kematian Dari Capil. Capil ya. Iya. Minimal yang dibutuhkan kematian ini pengurusan di kantor desa itu berapa bulan kematian jarak Ya, kalau 1 tahunan itu masih bisa Mas. bisa ya. Jadi, Berarti minimal 1 tahun ya. Iya, boleh. Di atas 1 tahun sudah kecapil ya. Iya. Nah, untuk masalah kesehatan dari puskesmas, karena Iya. sekarang ada masih dalam situasi pandemi, Mas Iya. Ram. Apakah berlaku juga vaksin itu, Mas Ram? Iya, tentu Mas. Kalau kita kita mengurus administrasi itu kan harus menyertakan surat vaksin ya, Mm-mm. diwajibkan sekarang. Mm-mm. Jadi di puskesmas itu juga diminta keterangan vaksin dulu Mas. Setelah vaksin baru dilayani untuk membuat keterangan sehat. Oh gitu. Untuk Ya. itu berlaku untuk mempelai apa juga semua terhitung juga saksi-saksi juga? Cukup ini mempelai saja Mas, Mempelai untuk saja. keterangan sehatnya. Untuk yang saksi, Mas, Saksi ya juga diwajibkan untuk vaksin ya. Iya, Minimal dosis berapa? dosis 2. Dosis 2 ya. Kalau misalkan ini saksi salah satunya saksi itu berapa orang? Saksi untuk saksi akad nikah itu 2 orang Mas, laki-laki orang. semua. Laki-laki semua. Iya. Itu dari pihak mempelai Dari pihak mempelai perempuan. perempuan Iya. ya. Oke, kalau misalkan salah satu saksi dari pihak mempelai perempuan itu belum vaksin Mas Rama. Ya. Itu Ya, bagaimana? Apalagi pas hari H sudah ini. Oh iya. Nah. Jadi bisa menyusul Mas. Bisa menyusul ya? Bisa menyusul. Minimal berkas masuk menyusul Iya. itu berapa hari? Minimal 3 hari Mas. 3 hari. 3 hari setelah pelaksanaan. Oh, berarti emang ini harus tertib administrasi Iya. semuanya ya. Tapi Sesuai. diwajibkan sebelum pelaksanaan harus sudah lengkap Mas. Oke. Minimal pengajuan ke Mas Rama ini berapa hari dari hari H, Mas? Kalau menurut aturan dari KUA itu Mas 14 hari kerja Mas, jam kerja. Jam kerja Jadi ya. sebelum hari pelaksanaan itu 14 hari jam kerja sebelum pelaksanaan laporan harus sudah di-store ke KUA untuk didaftarkan. Daftarkan ya. Iya. Kalau nikah di kantor KUA dengan di rumah itu beda. Iya, beda. Bedanya di mana Mas Rama? Laki-laki ini dari kecamatan lain harus ini Mas, harus bikin rekom dari kecamatannya. Dari kecamatan ya. Dari KUA maksudnya. Oh, dari Iya. KUA wilayah masing-masing ya. Iya. Itu masuk rekomnya sama 14 hari juga minimal. Kalau untuk rekom itu gak ada aturan Mas. Cuman di sini yang dibutuhkan itu kan harus 14 hari sebelum pelaksanaan. Oh, gitu. Masuknya di sini. Jadi di sana itu dari pihak laki-laki dari luar kecamatan itu terserah menguruskan kapan saja. Tapi yang penting di sini itu maksudnya harus 14 hari sebelum hari pelaksanaan.
Untuk bagi calon mempelai baik wanita maupun cowok, Iya. jejaka sama perawan itu ada pernyataan khusus Mas Ram? Iya, harus bikin pernyataan Mas, Hmm. bermaterai, pakai materai 10.000 Satu ya. dengan saksi 2 orang. Saksi 2 orang Iya, juga. pakai saksi. Melampirkan fotokopi KTP juga. Iya, KTP saksi untuk status. Nah, bagi yang sudah bercerai, Iya. kemudian nikah lagi Mas Rama, persyaratannya sama. Persyaratannya sama, cuman perlu melampirkan akte cerainya Mas. Waktu Akte cerai. cerai asli. Mm-mm. Iya. Yang aslinya. Yang asli. Kalau misalkan hilang atau gimana, maksudnya belum turun akte cerainya dari pengadilan agama Mas Iya. Rama. Ya kita agak berani Mas. Nggak Agak berani berani ya? melayani ya. Jadi harus Berarti diselesaikan dulu. dipending berarti ya. Iya. Untuk masalah administrasi, jadi kan tadi Mas Rama menyebutkan ada sinkronisasi baik dari nama, Iya. dari KTP, KK sampai ijazah, akte lahir. Kalau misalkan dari salah satu dokumen itu beda namanya Mas Rama, bagaimana caranya Mas? Solusinya itu kita menanyakan langsung ke pelapornya Mas ya. Mm-mm. Data mana yang benar, nanti setelah ditentukan kita buatkan keterangan beda nama, mengetahui kepala desa. Beda nama ya. Iya, beda nama. Kalau misalkan di ijazah nama bapaknya itu misalkan mungkin ada, ini nggak sengaja ya, mungkin ada kesamaan nama nanti yang saya sebutkan. Misalkan saya Marzuki, nama bapak Abdurrahman misalkan. Iya. Di kakak beda Mas Rama. Jadi yang dokumen yang harus diikut itu yang dokumen yang mana? Apa di kakak apa yang di ijazah Mas Rama? Sebenarnya ini menurut apa ya Mas ya? Terserah dari pihak pemohonnya saja. Maksud- Iya, mau ikut kakak atau ijazah, tapi saya sarankan itu mengikuti ijazah saja Mas. Karena ijazah itu kan sulit dirubah ya namanya. Oh, Jadi kalau seperti kakak atau KTP itu masih bisa dirubah. berarti ikut Menyesuaikan dengan ijazah. Iya. Kalau misalkan dokumen antara ijazah dengan akte lahir, nama bapak beda, ikut yang mana Mas Ram? Akte lahir dengan Ijazah. ijazah. Tetap ikut ijazah Mas. Saran Ijazah. saya, iya saran saya. Berarti yang akte lahir ini bisa dirubah juga Bisa berarti. bisa dipending dulu apa akte lahirnya, bisa kan? Dibatalkan. Oke. Ini persyaratan yang sangat mutlak bagi para calon mempelai dan juga harus siap semuanya baik dari administrasinya perlu dicek lagi. Mungkin nanti kalau misalkan ini Mas Rama, Iya. kalau mempelai cowok di sini numpang nikah ke luar desa, luar kecamatan Iya, juga, luar kecamatan. berkas-berkasnya juga sama 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 Iya, saja ya. sama saja. Berarti tetap pengajuannya lewat Mas Rama. Iya, lewat saya. Kalau misalkan nikah di sini di rumah mempelai wanita Mas Rama. Iya. Misalkan ini mendadak. Iya. Mendadak misalkan H-3 ini harus nikah ini udah. Oh iya. Mungkin sudah nikah siri misalkan Iya. begitu. Itu boleh Mas Rama? Boleh Mas, tapi kita harus minta dispensasi ke mana? Ke kantor kecamatan untuk melaksanakan perkawinan. Dispensasi itu untuk dan fungsinya apa? Untuk ini Mas, apa? Istilahnya untuk rekom untuk melaksanakan perkawinan, karena kan seharusnya 14 hari sebelum pelaksanaan harus masuk kan Mas. Itu bisa saja 3 hari sebelum pelaksanaan mendadak gitu kan. Iya, Ya mendadak. kita bisa masukkan, tetap kita bisa laporkan ke KUA, tetapi harus menyertakan rekom dari kecamatan. Ya. Maksud saya dispensasi. Itu seharusnya yang hadir calon pengantin ke sana. Berdua. Berdua. Ya? Kalau misalkan ini Mas Rama, itu untuk tanggal di semua berkas, Iya. ada expirednya? Ada Mas. Berapa hari? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Berarti kalau lewat 3 bulan dilegalisir kembali atau Ya, buat harus bikin lagi Mas. bikin lagi? Iya, dengan menyertakan tadi itu persyaratannya seperti fotokopi dan lain-lain, fotokopi KTP. Pernikahan itu malam Mas Rama. Iya. Mas Rama kan punya sebagai mahasiswa juga. Iya. Mas Rama itu lebih milih mana biasanya? Ya lebih milih ke pekerjaan dulu Mas. Pekerjaan. Karena itu sudah kewajiban. Kuliah izin dulu. Izin. Izin. Tidak apa-apa nanti misalkan nilainya C, Ya, gak apa-apa. nggak apa-apa. Gak apa-apa. Wah, berarti
pengabdian untuk Iya, warga dan ya. sudah resiko mas. Risiko, Risiko benar-benar. 1 tahun 3 bulan sudah menjabat sebagai kasih kesejahteraan masyarakat. Apa yang nggak enak Mas Rama? Ya Jadi Kesra. namanya pekerjaan pasti Nah, ada gak enaknya mas. ya. Kira-kira apa yang nggak enak? Yang bikin Mas Rama apa warga nggak tahu waktu misalkan jam 12 malam nganterin berkas atau gimana Mas Rama? Bukan, kadang gini mas, apa, untuk perkawinan ya mas ya, Iya. kadang itu warga itu mintanya mendadak gitu. Mendadak terus Iya, ya? laporannya hari Senin mintanya besoknya gitu. Itu kan sulit itu mas. Iya benar-benar. Benar. Karena kan berkas nggak cukup di kantor desa saja Iya. kan ke AU juga. Iya. Berarti ngurus dispensasi juga kan ya? Dispensasi juga, iya. Belum tentu 1 hari selesai. Betul, betul. Kalau misalkan ngundang nikah di rumah, itu biasanya ada berkas lagi nggak Mas? Gak ada mas. Nggak ada Sama ya. saja. Berarti yang hadir dari KUA itu kepala KUA atau tugas yang lain? Kepala KUA. Biasanya begitu Iya, ya. saya mendampingi untuk prosesi penandatanganan. Oke, bagi sobat lontar khususnya Pak, yang mau nikah nanti silahkan nanti persyaratannya bisa dilengkapi dulu. Jadi prosedural standar operasional prosedur itu bagi para mempelai harus ke kantor desa dulu ya Mas. Iya benar. Dan itu apa namanya berkas masuk minimal 14 hari Iya. jam kerja. Dan ini lagi Mas Rama, ada peristiwa pengalaman Mas Rama ketika pas acara mau dimulai ada berkas yang kurang, ada yang salah, pernah Mas Rama? Iya pernah mas. Pernah ya? Iya pernah. Itu waktu itu kejadiannya berkas yang salah itu berkas apa Mas Rama? Biasanya itu salah penulisan nama mas. Nama? Iya. Di di N berapa? Biasanya di N1 itu kan, dari N1 itu kalau sudah salah itu ke belakangnya pasti salah mas. Salah semua ya? Pasti Berarti salah kuncinya semua. di N1 Iya ya? di N1. Soalnya Nah. kan kita ngetiknya pakai Word, pakai Excel, Pakai rumus ya? pakai rumus. Nah, di kelengkapan administrasi selain itu tadi ada N1, ada N berapa Mas Rama? Ada N1, N2, N4, sama N5. Oke, N1 itu kira-kira isinya apa saja Mas Rama? Itu permohonan untuk pernikahan mas. Pernikahan Iya. ya. N2, N2 untuk ini persetujuan suami istri. mempelai ya. Iya. Untuk model N3-nya, N3, N4. N4 ya. N4 ya. Apa isinya Mas Rama? Ini apa? Tanggal perkawinan, mas kawin, dan lain-lain. Berarti cukup banyak pemberkasannya. banyak. Oke, untuk berkas yang di desa itu harus ditandatangani kepala desa. Iya benar. Kalau misalkan kepala desa ada di luar kota, apakah boleh diwakilkan oleh sekdes? Gak boleh mas, harus boleh. kepala desa. Iya. Waduh, kalau misalkan ini Pak Kades 1 bulan di luar kota, minimal kan berkas 14 hari. Iya. Itu bagaimana solusinya Mas Ram? Ya mau gak mau ditunggu mas. Ditunggu ya? Iya, soalnya harus bapak kepala desa yang menandatangani. Maka dari itu mas, untuk pelaporan itu kalau bisa jangan mendadak mas. Iya, iya. Iya. Oke, ini apa namanya pemberitahuan kepada khususnya bagi warga desa Tribungan yang punya anak atau yang mau mempelai untuk melakukan pernikahan, jangan mendadak kata Pak Mutin. Iya. Benar. Saya sebut Pak Mutin ya. Jangan mendadak, minimal 14 hari. 2 minggu lah ya. 2 minggu. 2 minggu minimal 2 minggu berkas sudah masuk ke Pak Mutin ini. Pak Mutin bisa pakai peci biasanya. Iya biasanya. Biasanya identik ikon Pak Mutin itu pakai peci kan. Iya biasanya. Iya. Kalau ada nggak yang dialami Mas Rama di jam kerja ada yang nikah Mas Rama? Iya ada mas. Oh, Iya. ada. Iya pasti Itu ada. pasti ada ya. Iya pasti ada. Mas Rama ya lagi melakukan pendampingan dari KUA prosesi pernikahan. Iya. Kemudian ditelepon oleh salah satu perangkat desa di kantor, Mas, ada yang pengajuan nikah nih. Gimana Mas Rama perasaannya? Disuruh boleh ke rumah langsung enggak apa-apa mas. Iya. Nggak apa-apa. Iya, Yang nggak penting apa-apa. yang sudah berjalan ini harus sukses dan lancar Iya, ya Mas Rama iya, ya. iya. Ya. Ada kejadian ini nggak Mas Rama? Mas Rama lagi apa namanya on air Zoom meeting perkuliahan di rumah. Iya. Kemudian ada warga mau nikah. Iya. Pernah kejadian kayak gitu? Iya pernah mas. Itu
gimana? Dipending dulu apa yang proses perkuliahan atau nanti orang sama-sama jalan mas, sama-sama jalan. Ya. Nggak ganggu berarti? Ya bagi waktu saja. Asik. Iya, Nggak apa-apa berarti nggak ya? apa-apa ya. Nah, berarti pekerjaan jadi Pak Motin kasih kesa itu asik berarti Mas Rama. Iya bisa dibilang mas. Mas Rama ini setiap hari kalau ada nikah oleh berkat berarti ya? Iya mas, kadang-kadang juga. Itu kalau di jam kerja berkatnya itu dibawa ke kantor desa apa dibawa pulang misalnya? Biasanya dibawa pulang. Berarti di kantor desa nggak dapat bagian ya? Enggak, kadang kan diantarkan ke rumah mas. Oh Iya. gitu. Enak jadi kesra ya? Banyak. Iya, oleh Rasul terus ya. Ada ikan panggang apa namanya? Ayam bakar panggang. ada. Wah sih, wah. Berarti kesehatan terjamin kalau di kesra. Jamin kenyang. Aduh. Mungkin kemarin waktu kita melontarkan pamflet di sosial media Mas Rama, ada Iya. yang juga nanya gajinya kasih kesra berapa per bulan Mas Rama? Gaji kemarin sempat disinggung sama Pak Sekdes. Iya, iya. Kemarin saya nonton ya 2.100.000. 2.100.000. Iya. Wah. Cukup buat kasih kesra? Untuk saya saat ini kan masih sendiri, masih cukup. Masih cukup ya. Masih cukup. Kalau nanti sudah berkeluarga, Cari sampingan lain. jadi biasanya gaji 2.100.000. Iya. Karena Mas Rama ini kan tugasnya sangat berat, melayani warga khususnya yang mau nikah. Iya. Werawiri kesini kesana ngurusin segala macam. Sempat ngeluh nggak Mas Rama? Ya mau gimana lagi mas, namanya pekerjaan kita kan melayani masyarakat ya, kita harus dituntut ya mampu jalani gitu, harus sanggup jalani. Sanggup ya, Iya. meskipun gajinya kecil ya. Iya. Nah, tapi kan bonusnya ayam panggang. Bonus ayam ya. Wah keren sekali ini. Jadi ternyata jadi kasih kesra sangat asik ternyata ya. Jadi bonus-bonusnya banyak sekali. Bonus ayam itu tadi. Kue pisang tentunya. Iya. Ya. Wah keren kan. Untuk di bulan-bulan ini sebelum bulan Ramadan ada yang masuk agenda yang mau nikah Mas Rama? Ada mas. Ada. Berapa orang? Untuk bulan ini baru sekitar 4 ya. 4 orang ya. 4 orang yang melapor. Itu numpang kawin ke luar desa atau yang di sini saja? Oh yang nikah di sini tuh sekitar 4 orang mas. 4 orang ya. Iya 4 orang. Oke, untuk arsip Mas Rama. Iya. Arsip yang Mas Rama pegang mulai awal tahun 2022 Januari sampai sekarang, warga Desa Teribungan yang sudah nikah itu berapa orang? Sekitar udah nyampe 100 mas. Udah nyampe 100 ya. Sekitar 6 bulan mungkin. 6 bulan. Kalau ada orang yang mau cerai, lewat Iya. kesra juga ya? Ya rata-rata di sini iya mas, lewat kesra. Berarti kalau mau orang cerai berarti harus Pak Mutin juga ini ya? Iya. Wah, Tapi kan tugasnya tambah di lagi. mediasi dulu mas. Kalau bisa ya jangan sampai cerai. Gitu. Nah, ya ini keren nih. Cara mediasinya untuk apa ya? Menggagalkan Iya. kedua pasangan suami istri ini untuk tidak cerai itu bagaimana, Mas? Ya dirayu saja mas. Iya Jangan sih, sampai dirayu. cerai gitu ya. Kasih bayang-bayang dulu gimana pertama kali ketemu gitu, Oh, perjuangannya menikah. Wah, berarti flashback ke belakang dulu Iya. ya. Oh, keren. Sudah berapa ada orang yang mengajukan proses perceraian ke Mas Rama? Untuk bulan ini belum ada mas. Belum ada ya? Belum ada. Dari Januari sampai sekarang ada? Baru 2 orang. Baru 2 orang Baru ya? 2 orang. Itu biasanya proses ke Mas Rama mau pengajuan maupun lisan lewat ucapan maupun juga lewat administrasi ke pengadilan agama itu berapa hari Mas prosesnya sampai dapat akte cerai? Mungkin kurang lebih 1 bulan mas. 1 bulan ya. Iya. Ada nggak kejadian Mas Rama yang dialami ini harus nikah ini meskipun kan ada minimal umur 19 Iya. tahun di bawah umur Mas Rama. Iya. Umur 17 ini harus nikah. Ada Iya. Mas Rama? Ada mas. Nah itu solusinya bagaimana? Kan Itu- sesuai aturan 19 tahun. Iya menurut aturan itu kan harus 19 tahun. Ah, iya. Itu solusinya harus dispen dulu mas ke pengadilan agama. Mm-mm.
dengan ya tetap tadi harus lapor dulu ke kantor desa Mas. Heeh. Nanti saya bikinkan apa namanya? N ya, N. Iya N1, N2 dan segala macam. Lalu saya antarkan ke KUA Mm-mm. Pangaran. Mm-mm. Nanti dari sana itu kita dapat rekom penolakan. Hmm. Nah, rekom penolakan ini nantinya kita bawa ke pengadilan agama untuk keperluan berkas sidang dispensasi tadi itu. Oh, berarti kalau di bawah umur 19 harus dispensasi Iya. dari pengadilan agama. Iya, dengan apa pertimbangan tertentu. Hmm. Ada nomor handphone Mas Rama? Ada. Silakan bisa disampaikan Mas Rama. Iya. Nomor HP saya 081 232 293 618. Nah, jadi tapi kalau mau tanya-tanya jangan tanya-tanya kapan nikahnya Mas Rama. Kan tadi Iya. sudah ada calonnya Mas Rama ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Rama atas waktunya Iya, sudah sama-sama, berbagi Mas. informasi sekilas tentang administrasi pernikahan, kelengkapannya itu apa saja tadi sudah disampaikan cukup jelas. Jadi sobat lontar, silahkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Rama disimak. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi tentang masih administrasi pendukung untuk pernikahan bisa chat Bisa langsung WA, ya. bisa. WA ya. Oke. Terima kasih ya Mas Rama atas waktunya dan sama-sama, juga Mas. terima kasih pada seluruh warga desa Tribungan, penggiat KIM Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Nusantara. Kami selaku penggiat KIM Lontar Desa Tribungan tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan yang belum berteman di akun sosial media kami di Instagram, Twitter, YouTube, nama akunnya Desa Tribungan dan juga di Facebook KIM Lontar Tribungan. Jadi silakan yang belum berteman guna untuk mengikuti jejak digital KIM Lontar Desa Tribungan. Salam informasi, salam gerakan Odoi. One day one informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.